Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Purnomo Adi Saputra, perkenalkan saya Putri Fatma Rizkika dari Prodi PG PAUD dengan NIM 2401080015. Berikut saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Upaya mitigasi bencana alam, pembangunan infrastruktur tahan bencana menurut buku Manajemen Bencana Alam oleh Surjono Swekanto 2013. Salah satu langkah mitigasi yang paling penting dalam bencana alam adalah membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti gedung tahan gempa dan bendungan untuk pengendalian banjir. Perencanaan dan pengolahan ruang mitigasi bencana alam juga melibatkan perencanaan penggunaan lahan yang baik, di mana kawasan rawan bencana seperti zona seismik atau daerah rawan banjir tidak perlu dijadikan area pemukiman. Upaya mitigasi bencana non-alam, pengelolaan lingkungan. Mitigasi terhadap bencana non-alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan melibatkan pengelolaan hutan yang lebih baik, larangan pembukaan lahan secara ilegal, dan pengawasan terhadap aktivitas industri yang dapat merusak lingkungan. Pengawasan dan regulasi industri mitigasi terhadap bencana non-alam yang disebabkan oleh kecelakaan industri seperti tumpahan minyak atau pencemaran air dapat dilakukan dengan memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan industri. Upaya mitigasi bencana sosial. Dialog sosial dan penyelesaian konflik dalam buku teori dan praktik resolusi konflik oleh Siti Nurjana 2018. Salah satu pendekatan mitigasi terhadap bencana sosial adalah melalui dialog sosial antara kelompok yang berkonflik. Dengan mediasi yang baik, ketegangan dapat diredakan dan kekerasan dapat dihindari. Rekonsiliasi pasca konflik. Langkah penting untuk mitigasi adalah proses rekonsiliasi seperti yang dijelaskan dalam jurnal pasca konflik. Rekonsiliasi dan pemulihan sosial atau jurnal perdamaian 2020. Rekonsiliasi membantu pemulihan hubungan antar pihak yang berseteru dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang terganggu akibat konflik. Tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan kebencanaan. Masyarakat seringkali tidak memprioritaskan pendidikan kebencanaan hingga bencana besar terjadi yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian material. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan kebencanaan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, seperti yang diusulkan oleh buku panduan pendidikan kebencanaan atau BNPB 2016. Selain itu, penyuluhan dan kampanye kesadaran melalui media massa dan sosial dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi resiko bencana dan pentingnya mitigasi dini. Pemerintah dan LSM dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendapat dan contoh nyata kearifan lokal. Banyak komunitas tradisional memiliki penataan ruang yang menghindari lokasi-lokasi yang rentan terhadap bencana alam. Pemukiman yang berada di tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir atau pemilihan lokasi yang tidak berada di dekat patahan gempa adalah contoh dari kearifan lokal dalam merancang lingkungan yang aman. Contoh suku Baduy di Banten memiliki tata kelola dan pemukiman yang sesuai dengan kondisi alam sekitarnya. Mereka membangun rumah dengan struktur sederhana yang dirancang untuk dapat bertahan terhadap guncangan gempa. Selain itu, pemukiman mereka terletak jauh dari daerah rawan bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Penataan ruang ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang sudah ada sejak lama dan terbukti efektif dalam mengurangi risiko bencana meskipun tanpa dukungan teknologi modern. Cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan bencana alam.
1. Pendidikan dan kesadaran budaya. A. Integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah. B. Pengembangan program pendidikan nonformal tentang budaya lokal. 3. Pelatihan guru tentang metode pengajaran kearifan lokal. 2. Pemberdayaan lokal. A. Mendukung organisasi berbasis masyarakat yang fokus pada pelestarian budaya. B. Memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kepada tokoh masyarakat. C. Memfasilitasi dialog antar generasi untuk transfer pengetahuan. Belum mulai.